بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali untuk sama-sama kita belajar di kuliah Ulumul Quran. Kuliah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya menjadikan kita semakin yakin dan berpegang teguh dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyadari akan keagungannya, akan keluar biasaannya, menjadikan kita semakin cinta kepada Al-Quran, yang dengan cinta itu menjadikan kita menjadi ahlullah, ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuh. Tema kita pada kali ini berkenaan dengan wahyu. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang arti wahyu. Yang kedua tentang proses eh, turunnya wahyu Allah kepada malaikatnya. Dan yang ketiga tentang proses turunnya wahyu kepada Nabi. Dan yang keempat tentang beberapa tuduhan dan jawaban seputar wahyu. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu secara bahasa dari wahaitu ilaihi wa auhaitu idza kallamtuhu bima tukhfi an ghairihi. Ya, wahaitu ilaihi atau auhaitu, yaitu bila kita berbicara kepadanya, ya, sesuatu yang agar tidak diketahui oleh orang lain. Jadi wahyu itu adalah al-isyarah as-sari'ah, jadi isyarat yang cepat secara bahasa. Dan itu terjadi melalui pembicaraan yang berupa rumus, berupa lambang, dan terkadang juga melalui suara, terkadang juga melalui isyarat dengan sebagian anggota badan. Jadi al-wahyu atau wahyu adalah masdar, dan materi kata ini menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, maka dikatakan bahwa wahyu adalah al-i'lam al-khafi as-sari' al-khas biman iwajjah ilaihi bihaitsu yukhfa ala ghairi. Pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat dan khusus yang ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Ini wahyu menurut bahasa. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada istilah-istilah wahyu eh, di dalam Al-Quran. Ada beberapa, di antaranya al-ilham al-fitri, inspirasi bawaan manusia, ya, fitrah manusia. Misalnya seperti wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa. Jika Allah Subhanahu wa menyebutkan di Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami inspirasikan, wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusuinya. Dan ini fitrah manusia, fitrah seorang ibu untuk menyusui eh, bayinya, menyusui anaknya pada saat dia masih masih bayi. Fitrahnya seperti itu. Dan ini juga disebut dengan eh, wahyu. Kemudian ada al-ilham al-gharizi lil hayawan. Inspirasi anu naluri yang ada pada hewan. Seperti yang Allah sebutkan di Quran surat An-Nahl ayat 68, yang
inspirasi Allah berikan kepada lebah. Wa auha rabbuk, dan Tuhanmu memberi ilham, memberi wahyu kepada lebah, ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Ambillah rumah itu di pegunungan, di pepohonan, dan di apa yang mereka mereka bangun. Kemudian istilah wahyu juga di dalam Al-Quran adalah al-isyarah as-sari'ah ala sabili ar-rubus wal iha, yaitu isyarat atau simbol dengan eh, gerakan tubuh, ya, dengan rumus-rumus seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria yang disebutkan di Al-Quran di Quran surat Maryam ayat 11. Beliau keluar wa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyah, lalu ia memberi isyarat kepada mereka untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Ketika dia diberi minta kepada Allah untuk diberi anak, ya, karena sudah tua, istrinya juga sudah tua, tapi ternyata belum dikaruniai anak. Dengan melihat Maryam yang mendapatkan rezeki, buah-buahan di buah-buahan musim panas ada di musim dingin ada di musim panas, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dan ini tidak mustahil, ya, seperti yang ada pada Maryam. Akhirnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meminta apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah tidak bisa berbicara selama 3 hari. Maka dia keluar kepada kaumnya untuk memberi isyarat kepada mereka karena tidak bisa berbicara dengan ansabbihu ansabbihu bukrata wa asyiyah, untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Kemudian istilah wahyu di dalam Al-Quran ada waswasatu syaitan, ya, bisikan syaitan, ya, pada jiwa seseorang. Jadi ada di Quran surat Al-An'am ayat 121, wa inna syayatin, dan sesungguhnya syaitan itu la yuhuna ila awliyaihim, ya, membisikkan kepada kawan-kawannya liyujadilukum, agar mereka itu membantah engkau wahai Muhammad. Di Al-An'am ayat 112 juga Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari golongan syaitan, dari golongan manusia. Sebagian mereka yuhi ba'dhum ila ba'd, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kemudian yang kelima, ada istilah wahyu dalam Al-Quran, yaitu ma yulqihillah ila malaikatihi min amrin liyaf'alu. Apa yang Allah berikan kepada malaikat sebuah perintah untuk dilakukan. Seperti Quran surah Al-Anfal ayat 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina aman. Ingatlah ketika Allah mengajukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, dan maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Ini di saat peperangan. Kalau kita tarik pengertian wahyu dalam istilah syar'i, dia didefinisikan dari dua sisi. Dari sisi dia sebagai isim maf'ul, yaitu al-muha, yang diwahyukan. Dia bisa diartikan dengan kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'i. Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diposisikan sebagai masdar, maka bisa didefinisikan sebagai i'lamullah ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyah sari'ah. Pemberitahuan Allah kepada hambanya yang dia pilih untuk diberi hidayah dengan cara tersembunyi dan juga syariah, dengan cara yang cepat. Ini pengertian wahyu baik secara bahasa ataupun secara istilah, dan wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin yang kedua tentang cara wahyu itu turun kepada malaikat.
Di dalam Al-Quran terdapat nas mengenai hal ini tentang eh, eh, perkataan Allah, kalamullah kepada malaikatnya. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat. Dia langsung berfirman. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Mengapa engkau menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat ya, al-ifsad, kerusakan dan juga eh, apa namanya? Saling membunuh-bunuhan ya, mengucurkan darah, saling berbunuhan. Kemudian ada juga nas tentang wahyu Allah kepada mereka. Seperti Quran surah Al-Anfal yang kita sebutkan tadi. "Idh yuhi rabbuka lil malaikati anni ma'akum fathabitul ladzina amanu." Ketika Tuhan mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Yaitu di saat peperangan. Dan kalau nggak salah ini perang Badar. Perang Badar. Kemudian ada juga nas tentang para malaikat yang mengurus urusan dunia menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya fal muqassimati amra. Surah surat Adz-Dzariyat ayat 4. Demi malaikat yang membagi-bagi urusan. Nah, nas-nas atau dalil-dalil dalam Al-Quran tadi ya, dengan tegas memberitahukan kepada kita ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara kepada malaikat tanpa perantara dan dengan pembicaraan yang dipahami oleh para malaikat itu. Ya. Ini diperkuat dari hadisnya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya idza aradallahu taala ayyuhiya bil amri takalam bil wahyi. Apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai suatu urusan, dia itu berbicara melalui wahyu. Apa yang terjadi? Akhadatis samawat minhu rajfah. Ya, ya. Maka langit itu tergetar dengan getaran getaran. Ya. Atau qala ra'dah. Ya. Ya, atau ri'dah ra'dah ya. Dia atau dia mengatakan dengan goncangan yang dahsyat. Rajfah syadidah. Kenapa? Khaufan min Allah azza wa jalla. Goncangan yang dahsyat karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalik ahlu samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Apabila penghuni langit itu mendengar hal itu, maka mereka itu pingsan dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakun fayakunu awwalu man yarfa' ra'sahu Jibril. Dan yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Fayukallimuhu Allah biwahyihi bima arad. Kemudian Allah membicarakan wahyu itu kepada Jibril menurut apa yang dikehendaki. Coba yamur Jibril alal malaikat. Ketika Jibril itu melintasi para malaikat, kullama marra bisama'in, setiap dia lewat satu langit, melalui satu langit, sa'alahu malaikat. Para malaikat yang langit itu bertanya, "Mada qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan uh, Tuhan kita wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, qala al-haq wa huwa al-aliyul qabir. Wa huwa al-aliyul kabir. Dia mengatakan yang hak dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan fayaquluna kulluhum, dan para malaikat mengatakan mithla ma qala Jibril, seperti yang dikatakan oleh Jibril. Fayatahi Jibril wahi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu itu seperti apa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi ini nas yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah berbicara langsung pada para malaikatnya. Nah, ini hal dasar yang harus kita ketahui karena nanti ada subhat-subhat yang menyatakan lain daripada hal ini. Ya. Ketika hal ini kita ketahui, maka nanti akan membawa kita kepada pemahaman eh, atau pemahaman yang benar terhadap apa yang ada pada wahyu yang diberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, yaitu secara
langsung ya, berbicara kepada malaikat secara langsung tanpa tanpa perantara dan dengan sesuatu yang dipahami oleh para para malaikat. Baik. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga tentang cara Allah, cara wahyu Allah turun kepada para rasul. Nah, jadi Allah memberikan wahyu kepada para rasulnya itu ada yang melalui perantara, ada yang tidak. Jadi bisa dibagi dua, tanpa melalui perantara dan melalui perantara. Ya tanpa melalui perantara itu ada beberapa. Ya. Yang pertama lewat mimpi yang benar dalam tidur. Seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Awwalu wa budiya bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salih fi naum." Sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi pada Rasulullah adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Maka la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq subh. Beliau tidak melihat mimpi, ya, kecuali mimpi itu datang bagaikan atau terjadi bagaikan terangnya di waktu pagi hari. Jadi jelas-jelas ya, beliau melihat dalam mimpi dan itu terjadi. Jadi di antara alasan yang menunjukkan bahwa mimpi benar bagi para nabi adalah adalah wahyu yang wajib diikuti seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak Ismail. Jadi bisa dilihat di Quran As-Saffat ayat 102 sampai 109. Ya. Jadi falamma balagha ba'u sa'ya, ketika anak itu sudah sampai umur yang sanggup ya, bersama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, qala ya bunay, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku itu menyembelihmu. Coba pikirkan apa pendapat. Apa jawaban si anak yang saleh ini? Qala ya abati al. Batuk, Pak. Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallah hubidas sabir. Kamu akan dapati aku ya termasuk orang-orang yang sabar. Jadi arafil badang, melihat di dalam dalam mimpi. Apa terjadi? Falaba aslama wa tallahu lijabin. Ya. Ketika Nabi Ibrahim tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya dan di situ baru nyatalah ya sabar keduanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Jadi kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang sebut. Kemudian salamun ala Ibrahim. Sejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim. Jadi mimpi yang benar tidaklah khusus ternyata bagi para rasul saja. Bahkan mimpi yang demikian itu tetap ada pada kaum mukminin. Kaum mukminin. Sekalipun mimpi itu tentunya bukan wahyu. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, iqta'a al-wahyu wa baqiyat al-mubasyirat. Wahyu telah terputus, tetapi berita-berita gembira tetap ada. Apa itu? Ru'yal al-mukmin. Yaitu mimpi orang mukmin. Jadi mimpi yang benar bagi para nabi di waktu tidur merupakan bagian pertama dari sekian macam cara Allah berbicara yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Asy-Syura ayat 21, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahya." Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perataan wahyu. Au min wara'i hijab, atau di belakang tabir. Au yursila rasulan, atau dengan mengutus seorang rasul. Fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Kemudian diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran surat Asy-Syura ayat 51. Kemudian eh, wahyu kepada Nabi yang tanpa melalui perantara. Yang pertama tadi mimpi yang benar dalam tidur.
Yang kedua adalah kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara. Seperti di ayat ini, au biwarai hijab, au biwarai hijab, atau di belakang tabir tanpa melalui perantara. Jadi terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Seperti di Quran surat Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan Allah telah berfirman kepadanya, maka berkata Musa, Rabbi qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, nampakkanlah kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Ya. Dan demikian pula disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra dan Mi'raj eh, lewat tabir. Jadi seperti yang disebutkan oleh sebagian para bagian ulama. Kemudian cara yang kedua tanpa melalui perantara atau melalui perantara malaikat. Tadi yang pertama melalui tidak melalui perantara, ada dua jenis, mimpi dan juga melalui tabir. Yang cara kedua melalui perantara mereka. Ada dua cara penyampaian wahyu dari malaikat kepada Rasul. Yang pertama, datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat. Yang mana suara ini tuh mempengaruhi faktor-faktor kesadaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga Rasulullah dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu, dan cara ini adalah cara yang paling berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila wahyu turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ini, beliau seolah mengumpulkan semua kekuatannya untuk menerima, untuk menghafal, untuk memahami. Dan mungkin suara itu adalah suara mungkin ya kepakan sayap-sayap malaikat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaika bi ajnihatiha. Ada liqaulihi kal salsalatin ala safwan. Riwayat Bukhari. Apabila Allah menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka itu rantai yang berada di atas batu-batu besar karena satu yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, jadi cara yang paling paling rian, yaitu malaikat itu menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Dan ini cara yang paling ringan daripada yang sebelumnya. Karena ada kesesuaian antara pembicara dan pendengar. Ya. Dan Rasul merasa senang sekali dari urusan pembawahi itu. Karena seolah-olah dia berbicara dengan saudaranya sendiri, sesama manusia. Dan cara di atas disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan bahwasanya Al Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ada bahwasanya Harith bin Hisham itu uh, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mengenai hal ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahyi?" Wahai Rasulullah, bagaimana uh, wahyu itu datang kepada. Kemudian Nabi menjawab, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahyanan ya'tini, kadang-kadang mendatangiku itu betul salsalatul jaras, bagaikan dan jika lonceng, ya wa huwa asyaddu alayya, dan itulah yang paling berat bagiku. Fayasmu anni waqad wa'itu anhu maqal. Lalu ia pergi dan aku telah menyadari apa yang dikatakan. Dan ahyanan yatamatsalu li al-malak rajulan fayukallimani fa'ayya ma yaqul. Dan terkadang malaikat itu menjelma kepadaku sebagai seorang laki-laki. Lalu ia berbicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang ia katakan. Aisyah juga meriwayatkan apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu. Beliau menyebutkan bahwasanya
Maka ada yusibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyiddah. Faqalat, aku pernah melihat wahyu turun ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waqalat walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu fil yawm syadid barq fayusibu anhu wa inna jabidahu la yatafassadu arqan. Aku pernah melihat kalau wahyu turun itu kepada Nabi pada hari yang sangat dingin. Ketika malaikat itu pergi, eh, keringat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucur dari dahi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu berat. Qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Turun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya. Sehingga tidak ada celah sebenarnya ya, yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amanah beliau, tentang kesolehan beliau, menyampaikan apa adanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembunyikan. Tetapi ya namanya musuh-musuh Islam, tetap aja mencari celah, memberikan subhat-subhat, hal-hal yang membuat kaum muslimin itu ragu. Bahkan membuat mereka kadang mengingkari apa yang telah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bah, jangankan hadis, Quran saja yang mutawatir ya, sampai kepada kita itu pun diragukan. Bahkan dikatakan bahwa Nabi masih menyimpan dan segala macam. Ya intinya sebenarnya mereka eh, tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah dia menuduh bahwasanya Nabi berkhianat. Baik, eh, kita sebutkan sekarang ada tiga tuduhan yang kita coba jawab ya secara singkat dan ini disebutkan oleh eh, Bada Al-Qattan, Syekh Bada Al-Qattan rahimahullah di dalam kitabnya. Jadi permasalahan wahyu ini itu sering menjadi sasaran. Jadi tuduhan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari zaman kafir Quraisy sampai zaman para orientalis masa kini. Orang yang mempelajari Islam, tapi bukan untuk beriman, tapi untuk menyerang dari dalam. Mencari korek kesalahan yang bisa dijadikan bahan untuk menyerang Islam. Ya. Mengaburkan keyakinan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari Al-Quran. Karena mereka paham betul kalau kaum muslimin itu kembali kepada Al-Quran, ini akan maju seperti majunya para sahabat. Mereka maju karena dibimbing oleh Al-Quran, mujiat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum wa yadhabu bil akhir dan menjatuhkan suatu kaum dengan kitab ini. Ketika dia berpegang teguh, dia akan maju. Ketika dia boleh menjauh, maka dia akan terjatuh sejauh mana dia menjauh dari pada kitab yang Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Eh, Subhat yang pertama, mereka mengatakan, mereka mengira bahwa Al-Quran itu dari pribadi Nabi Muhammad. Dia menciptakan faktanya. Nabi Muhammad itu menyusun dengan gaya bahasanya. Akhirnya mengatakan bahwa Quran itu bukan wahyu. Jadi buatan Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita jawab? Sebutkan oleh sahabat Al-Qattan. Kita bisa menjawabnya bahwasanya, lalu bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran? Nah, kalau kita cari di Al-Quran, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang memperingatkan Rasulullah SAW, menyalahkan Rasulullah SAW. Ya. Dan itu dalam berbagai momentum. Ya. Seperti misalnya ketika Rasulullah itu mendahulukan dakwah pembesar Quraisy dan tidak mempedulikan Abdullah bin Maktum. Di Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10, Allah turunkan itu. Negur kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di saat Rasulullah lebih memilih pendapatnya Abu Bakar di dalam tawanan perang Badar, yaitu dengan eh, be- be- apa namanya mengambil tebusan, ya, mengambil tebusan dari kaum Quraisy dan membebaskan mereka.
Dan ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu. Kalau itu benar buatan Nabi, mustahil dong Nabi berbuat sesuatu lalu menegur dirinya sendiri. Ya. Contoh yang lain. Dalam momen yang lain, ada peristiwa yang namanya hadithul ifk, yaitu tuduhan kaum munafik yang menuduh tuduhan kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu melakukan apa namanya perselingkuhan, melakukan hal yang senonoh. Dan ini mencoreng keluarga Nabi SAW. Bahkan isu ini melanda seisu kota Madinah tentang ketidaksetiaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kasus ini cukup lama, buat Madinah bergejolak. Rasulullah sendiri juga tidak tahu harus bagaimana, menunggu jawaban dari Al-Quran untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Bahkan ada sahabat juga yang ikut-ikutan ya, di dalam hal ini. Sehingga apa? Kemudian Al-Quran turun menjelaskan hal itu. Al-Quran surat Al-An'am membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, dan bahasanya itu adalah perkataan orang-orang orang munafik. Juga ada hukum tentang al-qadhf, yang para siapa yang menuduh seorang melakukan zina kemudian tidak terbukti, maka dia dicambuk. Nah, kalau sekiranya Nabi yang membuat Al-Quran, maka tidak perlu repot-repot itu menunggu turunnya wahyu. Apalagi kondisi sangat genting yang memerlukan untuk penjelasan. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan dan menyangka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai ketajaman otak, ya, kedalaman penglihatan, firasatnya kuat, cerdik, hebat. Seolah-olah pujian ya, jiwanya itu cerdik, renungannya besar, mengetahui yang baik dan buruk, yang benar yang salah melalui wahyu Allah atau ilham yang Allah berikan. Mengenali perkara-perkara yang rumit dengan kasyaf. Sehingga, nah ini seolah-olah itu pujian. Akhirnya dia tarik di belakang, sehingga Al-Quran itu tidak lain adalah hasil penalaran intelektual dan pemahaman yang diungkapkan oleh Muhammad SAW dengan gaya bahasa dan retorikanya. Nah, lagi-lagi dituduhkan bahwasanya Nabi Muhammad itu yang menyusun Al-Quran, ya, dengan eh, apa namanya kelebihan yang Allah berikan kepada dia dari ketajaman otak, kedalaman dalam penglihatan, firasatnya kuat, cerdik, jernih jiwanya, dan sampai akhirnya bahwasanya Quran itu adalah eh, gaya bahasanya dan tulisannya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjawabnya bahwasanya dari segi berita yang kita temukan di dalam Al-Quran, bagian besar dalam Al-Quran itu tidak dilakukan oleh orang yang berakal. Bahwasanya apa yang diterimanya hanya berdasarkan penerimaan dan pengajaran. Jadi Quran telah menyebutkan berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Sebelum Nabi ada golongan-golongan dan peristiwa sejarah dengan kejadian-kejadian yang benar, yang cermat. Seolah-olah Nabi itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebagai saksi mata. Detil. Dan walaupun sejarah ini sangat jauh, umat-umat yang terdahulu, ya, seperti umat Nabi Lut, ya, Ibrahim, kemudian kisah Musa, kisah Yusuf, ya, kisah-kisah yang terutama juga berkenaan dengan kejadian alam semesta ini. Kemudian yang kejadian yang akan datang dari penjelasan tentang hari kiamat, tentang apa yang terjadi setelah hari kiamat, baik gambaran surga, neraka lengkap di dalam Al-Quran. Itu hal ini tidak mungkin ya diberikan atau disampaikan oleh orang yang walaupun yang dikatakan dia pikirannya dan kecerdasan dan firasatnya itu sangat cermat. Karena dia
Tidak mungkin bisa melakukan itu. Secerdas apapun manusia, bahkan sampai katakan zaman sekarang yang teknologi sangat jauh, itu tidak bisa menyentuh pemberitaan ghaib itu. Tidak mengetahui pembicaraan yang ghaib yang telah lalu, ya, dari cerita-cerita ataupun yang akan datang. Bahkan di hadapan mereka, berita ghaib yang ada di dalam kubur, mereka tidak bisa menyebutkan. Seperti yang disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Subhat ini terbantahkan. Jadi, subhat ini dijawab dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini penting